Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuningan Religi, jumpa kembali dalam bisik-bisik politik menjelang Pilkada 2024 menuju pendopo Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kali ini kita akan membahas sejauh mana kans dari sejumlah bakal calon kepala daerah dan juga beberapa parpol, sejauh mana mereka menjajaki koalisi menuju Pilkada 2024. Informasi kali ini berdasarkan sejumlah dinamika politik yang terjadi pada sejumlah parpol di Kabupaten Kuningan menjelang Pilkada 2024 ini dan sejauh mana komunikasi politik yang dibangun oleh sejumlah bakal calon kepala daerah. Selamat menyaksikan. Menakar elektabilitas dari sejumlah bakal calon kepala daerah di Kabupaten Kuningan menjelang Pilkada tahun 2024 memang tidaklah mudah. Betapa tidak, hingga hari ini sejumlah dinamika politik masih terus bergulir dan yang dilakukan oleh sejumlah parpol maupun oleh bakal calon kepala daerah yang bermunculan. Baik sejumlah parpol maupun bakal calon kepala daerah masih terus melakukan pergerakan komunikasi politik di daerah maupun di kepengurusan partai politik di jenjang yang lebih tinggi. Namun dari dinamika politik yang terjadi saat ini, sejumlah bakal calon kepala daerah yang digadang-gadang akan ikut kontestasi politik Pilkada 2024 sudah mulai terlihat. Sejauh mana pergerakan mereka maupun kans dari masing-masing bakal calon kepala daerah tersebut. Sejumlah nama bakal calon kepala daerah yang terus memperjuangkan elektabilitas mereka disebut-sebut akan memiliki kemungkinan besar diusung oleh sejumlah parpol. Tanpa menunggu lama, baik kita bahas satu persatu siapa yang diberi penugasan oleh partai politik maupun siapa yang telah melakukan komunikasi politik hingga hari ini. Nama Yanuar Prihatin muncul sebagai sosok bakal calon bupati yang pertama kali mendapat penugasan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pasca penugasan kepada Yanuar Prihatin ini, sejumlah pertemuan dilakukan oleh pengurus Des Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa dengan beberapa pengurus partai politik di daerah, di antaranya dengan pengurus Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sejak pertemuan antara PKB dan tiga parpol tersebut, sempat menguat bahwa PKB akan memiliki kemungkinan besar untuk berkoalisi dengan tiga parpol ini. Seandainya koalisi sejumlah parpol ini terbentuk, maka bisa dipastikan nama Yanuar Prihatin bakal memiliki tiket untuk maju sebagai Kuningan 1 pada Pilkada nanti. Elektabilitas dan popularitas Yanuar Prihatin ini diperkuat dengan bermunculannya deklarasi dukungan dari sejumlah simpul relawan dan bahkan relawan eks-pendukung caleg DPR RI terpilih Haji Rohmat Ardian pun ikut mendeklarasikan dukungan ke sosok Yanuar Prihatin. Selanjutnya, beberapa pekan ini bermunculan partai politik yang memberikan surat penugasan kepada sejumlah nama bakal calon kepala daerah. Sebut saja Partai Persatuan Pembangunan yang hingga hari ini sudah mengeluarkan 3 surat penugasan awal kepada bakal calon kepala daerah. Sejumlah nama diberikan surat penugasan oleh Des Pilkada Partai Persatuan Pembangunan adalah Yanuar Prihatin, Denny W.S. Wirananggapati, dan Kamdan. Menurut Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kuningan, Toto Taufikur Rahman, pihaknya pada 2 pekan ini akan melakukan survei sejauh mana ketiga bakal calon kepala daerah yang diberi penugasan ini bisa memenangkan suara dari masyarakat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menurut informasi terakhir sudah menerbitkan surat penugasan kepada sosok Muhammad Ridho Suganda, mantan Wakil Bupati Kuningan periode 2018-2023.
Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris DPC PDIP Kuningan Nuzul Rahdi yang mengatakan bahwa surat penugasan itu ditandatangani oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, bahwa surat penugasan tersebut adalah untuk membentuk tim pemenangan pilkada dari DPP PDIP untuk Pilkada Kabupaten Kuningan. Namun di sisi lain, sosok Rana Suparman yang juga disebut-sebut akan mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP terus berjuang untuk mendapatkan rekom tersebut. Rana disebut-sebut masih memiliki peluang mendapatkan rekomendasi ini. Selanjutnya, Partai Demokrat Kabupaten Kuningan hingga hari ini juga sudah mengeluarkan 3 surat penugasan untuk putra-putri terbaik daerah yang akan maju sebagai bakal calon kepala daerah Kabupaten Kuningan di Pilkada nanti. Ketiga bakal calon kepala daerah yang diberi penugasan oleh Partai Demokrat ini adalah Yanuar Prihatin, Dr. Denny W.S. Wiranagapati, dan Kamdad. Sementara itu di Partai Amanat Nasional DPD Kuningan juga sudah mengumumkan telah memberikan penugasan kepada kader internalnya untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah. Nama Udin Kusnaedi disebut-sebut telah mendapatkan surat penugasan dari DPP Partai Amanat Nasional untuk maju pada Pilkada 2024. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS juga sudah menerbitkan surat penugasan kepada kader internalnya untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah. Nama kader yang disebutkan telah diberi penugasan oleh PKS ini adalah Alvan Syafi'i. Sementara itu 3 partai politik lainnya yang belum disebutkan seperti Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Gerindra hingga hari ini belum memunculkan surat penugasan ataupun rekomendasi awal siapa bakal calon kepala daerah yang ditunjuk untuk maju pada pilkada nanti. Partai Golkar sendiri telah menyebutkan akan memunculkan rekomendasi siapa bakal calon kepala daerah ini setelah mereka melihat hasil survei yang dilakukan secara internal mereka. Meski begitu, satu nama sudah muncul menjadi bakal akan direkomendasikan oleh Partai Golkar ini, yakni sosok yang kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dian Rahmat Yanuar. Begitupun yang terjadi di Partai Gerindra DPC Kuningan yang disebut-sebut tidak membuka pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah. Sosok Ketua DPC Partai Gerindra Kuningan, Dede Ismail, disebut-sebut sudah dikunci untuk ditunjuk sebagai bakal calon kepala daerah Kuningan pada pilkada nanti. Partai terakhir yang belum memunculkan surat penugasan bakal calon kepala daerah adalah Partai Nasdem. Seperti halnya Partai Golkar, Nasdem juga akan mengeluarkan rekomendasi ataupun penugasan setelah mereka melakukan survei terlebih dahulu. Nah, pemirsa Kuningan Religi sudah tahu kan kans dari sejumlah bakal calon kepala daerah dan juga parpol yang bakal meramaikan kontestasi politik di Pilkada Kuningan tahun 2024 ini. Bagaimana pendapat Anda? Mungkin Anda memiliki pendapat lain dan juga mungkin memiliki prediksi lain seputar kans dari parpol dan juga calon kepala daerah Kabupaten Kuningan ini. Lantas siapa yang akan menang dan siapa yang akan berpasangan? Kami tunggu di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap stay tune di media sosial Kuningan Religi seperti di Instagram, di Facebook, dan juga simak berita-berita di kuninganreligi.com. Tetap stay tune dan juga jangan lupa follow YouTube-nya Kuningan Religi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun belakangan ini muncul informasi bahwa ada 2 nama yang mendaftarkan untuk maju sebagai bakal calon